Pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini berjalan begitu berat, padahal engkau telah berusaha dengan segala daya yang ada? Seakan-akan setiap langkah selalu diiringi ujian, terutama dalam hal rezeki dan kestabilan finansial. Tidak jarang, orang-orang yang memiliki hati yang lembut, jiwa yang tulus, dan niatan baik justru diuji dengan kekurangan materi. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi? Apakah Tuhan sedang menghukum mereka? Ataukah ada maksud yang lebih besar di balik setiap kesulitan tersebut? Sebenarnya, perjalanan hidup seperti ini bukanlah tanpa makna. Justru, di dalam ujian-ujian itu terdapat panggilan suci untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang dimanjakan oleh kenyamanan dunia, melainkan jiwa yang diproses agar menjadi kuat, bijaksana, dan berakar dalam iman. Dunia ini seringkali memperdaya manusia dengan kilauan harta dan kemegahan semu. Padahal nilai sejati hidup bukanlah diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki, melainkan dari seberapa dalam hubungan seseorang dengan sumber kekuatan sejatinya, yaitu Tuhan. Kesulitan finansial seringkali menjadi cermin yang memantulkan kondisi spiritual kita. Ketika kita kekurangan, kita dipaksa untuk berhenti, merenung, dan menengok ke dalam diri sendiri. Dari sanalah kita belajar tentang ketabahan, kerendahan hati, dan rasa syukur yang sesungguhnya. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang, tetapi hanya dapat dimengerti oleh jiwa yang telah matang dalam proses kehidupan. Sahabatku, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan yang mendalam ini, izinkan kami mengajakmu untuk bergabung dalam komunitas pembelajar spiritual di kanal ERS Pandangan Hidup. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar engkau tidak ketinggalan setiap video penuh makna yang kami hadirkan. Kami juga sangat menghargai setiap komentar dan pandanganmu di kolom komentar, karena dari sanalah kita dapat bertukar energi positif dan memperluas wawasan tentang perjalanan hidup yang lebih bermakna. Kembali kepada inti pembahasan. Seringkali kesulitan yang kita alami bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak sayang, melainkan bukti bahwa kita sedang dipersiapkan. Jiwa yang dipilih oleh semesta tidak akan melalui jalan yang mudah, sebab kemuliaan tidak tumbuh di tanah yang datar, melainkan di bebatuan tajam dan curam yang menuntut kekuatan langkah serta keyakinan yang tak tergoyahkan. Dalam penderitaan, kita belajar tentang nilai kesabaran. Dalam kekurangan, kita menemukan arti keikhlasan. Dan dalam ketidakpastian, kita belajar tentang kepercayaan sejati kepada kehendak yang lebih tinggi. Dunia ini seringkali mengajarkan bahwa kesuksesan diukur dari banyaknya harta. Padahal, pandangan spiritual mengingatkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu tetap tenang dalam badai, tetap bersyukur dalam kekurangan, dan tetap berbuat baik ketika dunia tampak tidak adil. Oleh karena itu, setiap ujian finansial sebenarnya adalah sarana Tuhan untuk mengasah jiwa agar mampu menampung keberkahan yang lebih besar di masa depan. Manusia seringkali lupa bahwa kehidupan di dunia hanyalah bagian kecil dari perjalanan jiwa yang panjang. Ketika kesulitan finansial datang, banyak yang merasa seolah-olah seluruh hidupnya runtuh. Mereka lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, bahkan di saat yang paling gelap sekalipun. Kesulitan yang tampak seperti penderitaan sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dalam rupa yang keras. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk melepaskan ketergantungan pada dunia yang fana dan kembali bersandar kepada kekuatan yang tidak terbatas. Di saat kita kehilangan pekerjaan, ditinggalkan oleh rekan bisnis, atau gagal dalam usaha, mungkin Tuhan sedang berkata, "Berhentilah mengandalkan kekuatanmu sendiri dan percayalah padaku." Dari situ kita diajak untuk mengenali bahwa rezeki sejati tidak datang dari manusia, tetapi dari kehendak ilahi yang mengatur segala hal di balik layar kehidupan ini. Setiap kegagalan mengandung pelajaran tersembunyi yang membentuk kebijaksanaan baru dalam diri kita. Jiwa yang telah ditempa dengan kesabaran akan memiliki cahaya yang lebih kuat, dan dari situlah energi positif mulai terpancar kepada sesama. Orang yang pernah melalui masa sulit akan memahami penderitaan orang lain, dan itulah awal dari empati sejati. Mungkin justru melalui kesulitan finansial itu Tuhan sedang menanamkan benih kasih yang lebih besar di dalam dirimu, agar satu hari engkau menjadi sumber kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang di jalan yang sama. Perjalanan spiritual selalu penuh dengan paradoks. Ketika seseorang kehilangan, sebenarnya ia sedang diberi.
Ketika seseorang direndahkan oleh keadaan, sebenarnya ia sedang diangkat dalam pandangan Tuhan. Namun seringkali manusia terlalu sibuk mengeluh hingga gagal melihat hikmah di balik setiap kejadian. Jiwa-jiwa terpilih akan melalui masa sunyi, masa di mana tidak ada yang mengerti perjuangannya kecuali dirinya sendiri dan Tuhan yang mendengar setiap doa di tengah malam. Dalam masa-masa seperti itu, banyak hal yang diuji, kesabaran, keikhlasan, iman, bahkan rasa percaya diri. Tapi disitulah pula karakter sejati dibentuk. Dunia mungkin menilai seseorang dari pakaian dan hartanya, tapi Tuhan menilai dari keteguhan hatinya saat diuji. Maka jangan pernah merasa hina ketika engkau sedang dalam kekurangan. Justru saat itulah Tuhan sedang bekerja paling dekat denganmu, menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang engkau bayangkan. Orang-orang yang sekarang hidup dalam kelimpahan pun pernah melalui masa kekosongan. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan, melainkan dari hubungan yang mendalam dengan sumber kehidupan itu sendiri. Setiap air mata yang jatuh dalam kesendirianmu adalah bagian dari proses pemurnian jiwa, menghapus sisa kesombongan, mengikis ketergantungan pada dunia, dan membuka ruang baru untuk kedamaian sejati yang bersumber dari dalam. Ada sebuah kisah yang mencerminkan perjalanan banyak jiwa di dunia ini. Kisah tentang seorang gadis muda bernama Angela. Ia lahir dalam keluarga yang sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Sejak kecil ia sudah mengenal arti kekurangan. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia tumbuh menjadi sosok yang cerdas, pekerja keras, dan penuh semangat untuk mengubah nasib keluarganya. Dengan tekad yang kuat, Angela berhasil melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Setelah lulus, ia memulai usaha kecil-kecilan, dan dengan kesabaran serta kerja keras, perlahan keberhasilannya mulai terlihat. Usahanya berkembang, keuangannya membaik, dan kehidupannya pun mulai berubah. Namun di tengah keberhasilan itu, tanpa disadari Angela mulai kehilangan arah. Ia menjadi terlalu sibuk mengejar kesempurnaan duniawi hingga melupakan keseimbangan batin. Hubungannya dengan Tuhan mulai renggang. Waktu untuk merenung dan bersyukur semakin berkurang. Ia terperangkap dalam lingkaran materialisme yang seolah tiada akhir. Kekayaan yang awalnya menjadi alat untuk kebahagiaan justru berubah menjadi beban yang mengikatnya. Hingga suatu hari, badai kehidupan datang. Usahanya mengalami kerugian besar. Ia kehilangan hampir segalanya. Di titik itulah Angela menyadari bahwa ia telah jauh tersesat dari sumber kekuatannya yang sejati. Kesulitan finansial yang dulu ingin ia hindari justru menjadi jalan pulang bagi jiwanya. Setelah kehilangan hampir seluruh harta bendanya, Angela mengalami masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Ia yang dahulu terbiasa hidup dalam kenyamanan, kini harus belajar kembali dari awal. Memulai dari titik nol dengan hati yang patah dan pikiran yang kacau. Namun, di balik keterpurukan itu, perlahan-lahan muncul kesadaran baru. Di tengah kesunyian malam, ketika semua orang tertidur, Angela mulai berbicara dengan Tuhan. Bukan dengan keluhan, tetapi dengan kerendahan hati. Ia memohon bukan lagi untuk dikembalikan kekayaannya, melainkan untuk diberikan kebijaksanaan agar dapat memahami makna dari semua yang telah terjadi. Dari sinilah perjalanan rohaninya benar-benar dimulai. Ia belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Dalam kesepian, Angela mulai merasakan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Ia menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah ia temukan meskipun bergelimang harta. Perlahan tapi pasti, hatinya disembuhkan. Ia menyadari bahwa yang terpenting bukanlah seberapa besar harta yang dimiliki, tetapi seberapa besar kepercayaannya kepada kekuatan ilahi. Kesulitan finansial yang dulu terasa menyakitkan kini menjadi guru yang paling bijak, mengajarkannya nilai kesabaran, keikhlasan, dan penerimaan. Angela mulai melihat bahwa hidup ini bukan tentang berapa banyak yang bisa ia kumpulkan, melainkan tentang berapa banyak kebaikan yang bisa ia sebarkan. Di titik inilah ia memahami bahwa setiap kekurangan sebenarnya adalah ruang yang disediakan oleh Tuhan untuk diisi dengan kebajikan dan cinta kasih yang tulus. Kesadaran baru itu mengubah cara Angela memandang kehidupan. Ia tidak lagi melihat uang sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk kebaikan. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa merasakan kesempatan yang dulu pernah ia perjuangkan dengan susah payah. Dari sana, ia merasakan kebahagiaan yang berbeda.
Kebahagiaan yang tidak datang dari belanja barang mahal atau pujian manusia, melainkan dari rasa syukur yang mengalir di hatinya. Angela belajar bahwa Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa niat untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, meskipun bentuknya seringkali berbeda. Kekayaan batin yang ia miliki kini jauh melampaui kekayaan materi yang dulu sempat membutakannya. Ia menjadi lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengan sumber kehidupannya. Ketika ia menatap masa lalunya, ia tidak lagi melihat kehancuran, tetapi pembentukan. Setiap air mata yang pernah ia tumpahkan adalah bagian dari proses pemurnian jiwanya. Tuhan menampanya agar ia menjadi lebih kuat dan mampu menuntut orang lain yang tersesat dalam jalan duniawi. Angela kini menjadi contoh nyata bahwa ujian bukanlah hukuman, melainkan tanda kasih. Hanya jiwa-jiwa yang terpilih yang diberi kesempatan untuk melalui proses seberat itu, karena hanya mereka yang memiliki potensi untuk tumbuh melampaui keterbatasan dunia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesulitan finansial bukanlah kutukan, melainkan panggilan untuk menemukan kekayaan sejati di dalam diri sendiri. Sahabatku, banyak di antara kita yang mungkin sedang berada dalam situasi seperti Angela. Ada yang tengah berjuang membayar utang, ada yang kehilangan pekerjaan, atau ada yang merasa usahanya tidak kunjung berhasil meskipun sudah bekerja keras. Ketahuilah bahwa setiap kesulitan itu bukanlah kebetulan. Semesta tidak pernah salah dalam menempatkan kita pada keadaan tertentu. Tuhan tahu kapasitas setiap jiwa dan hanya memberikan ujian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika engkau menghadapi kekurangan, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang sedang diproses. Mungkin engkau sedang diajarkan untuk lebih bersabar, lebih bersyukur, atau lebih percaya pada waktu Tuhan yang selalu tepat. Kesulitan finansial seringkali membuka mata kita untuk melihat hal-hal yang selama ini terabaikan. Keluarga yang setia mendampingi, teman yang tulus membantu, atau bahkan kekuatan batin yang ternyata jauh lebih besar daripada kita duga. Dalam setiap masa sulit ada peluang untuk tumbuh, ada pelajaran yang menunggu untuk disadari. Jangan biarkan kesedihan menutup mata hatimu dari hikmah yang tersembunyi. Ujian tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk memperkokoh fondasi hidupmu. Ketika engkau mampu bertahan, maka engkau sedang membangun diri menjadi pribadi yang siap menerima berkat lebih besar di kemudian hari. Tuhan tidak pernah menutup pintu rezeki, Ia hanya mengalihkannya sementara agar kita belajar berjalan dengan kesadaran bukan dengan keinginan semata. Ada kalanya kesulitan finansial yang kita alami bukan hanya milik pribadi, tetapi merupakan bagian dari siklus panjang yang harus diakhiri. Beberapa keluarga membawa warisan luka batin, kesalahan pola pikir, atau bahkan kebiasaan yang menghambat aliran rezeki. Jiwa-jiwa yang terpilih seringkali lahir di dalam garis keturunan tersebut bukan tanpa alasan. Mereka hadir untuk memutus rantai lama dan membuka jalan bagi generasi yang akan datang. Mungkin engkau salah satu dari jiwa itu yang ditugaskan untuk menyembuhkan pola lama seperti rasa takut terhadap kekurangan, keserakahan, atau ketidakpercayaan terhadap kebaikan semesta. Proses ini tentu tidak mudah karena engkau harus melawan arus kebiasaan, keyakinan lama, dan trauma yang telah berakar kuat dalam keluarga. Tetapi ketika engkau mulai mengubah cara berpikir, bersyukur atas setiap hal kecil, dan mempercayai bahwa rezeki bukan hanya soal uang, melainkan juga tentang kedamaian, kasih, dan kesehatan, maka perlahan siklus itu akan terputus. Engkau sedang membangun warisan baru. Bukan warisan harta, melainkan warisan kesadaran dan kebijaksanaan yang akan mengalir kepada anak-anakmu dan keturunan setelahmu. Setiap perjuangan yang engkau jalani hari ini, setiap doa di tengah malam, dan setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah batu bata yang membentuk fondasi masa depan yang lebih terang bagi keluargamu. Ujianmu bukan hanya tentang dirimu, tetapi tentang penyembuhan seluruh garis keturunanmu. Setiap ujian yang datang dalam hidup sebenarnya adalah alat penyempurnaan. Dalam dunia spiritual, tidak ada kebetulan dan tidak ada penderitaan yang sia-sia. Tuhan tidak pernah memberi ujian untuk menghancurkan ciptaannya, melainkan untuk menguatkan dan memurnikan. Seperti emas yang harus melewati api agar nilainya meningkat, demikian pula jiwa manusia harus melewati kesulitan agar menjadi lebih murni dan bercahaya. Ketika engkau sedang berada dalam masa sulit, mungkin engkau merasa ditinggalkan, namun sesungguhnya engkau sedang dipeluk erat oleh kasih yang tidak terlihat. Tuhan sedang membimbingmu melalui jalan yang mungkin terasa gelap, tetapi menuju cahaya yang abadi. Kadang manusia menolak proses ini karena takut akan kehilangan. Padahal yang hilang sebenarnya hanyalah hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan getaran jiwamu.
Setiap kegagalan, setiap penomakan, setiap kehilangan adalah cara semesta menyaring kehidupanmu agar hanya yang terbaik yang tersisa. Oleh karena itu, jangan buru-buru meminta semuanya kembali seperti dulu. Berdoalah agar Tuhan memberimu pemahaman mengapa hal itu harus terjadi, bukan sekedar kekuatan untuk menanggungnya. Sebab ketika pemahaman datang, penderitaan berubah menjadi penerimaan, dan dari penerimaan lahirlah kedamaian sejati. Ujian finansial mungkin tampak keras, tetapi bagi jiwa yang terpilih, itu adalah tanda bahwa Tuhan percaya padanya untuk menerima tanggung jawab spiritual yang lebih besar. Engkau tidak sedang dihukum, engkau sedang disempurnakan. Ketika kita mulai memahami bahwa kesulitan bukanlah kutukan, melainkan bagian dari proses pembentukan, maka cara kita memandang hidup pun akan berubah. Banyak orang menjalani hidup dengan penuh keluhan, karena mereka belum melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih tinggi. Mereka menilai keberhasilan hanya dari ukuran materi, padahal keberhasilan sejati justru terletak pada kemampuan untuk tetap tegar dan beriman ketika segala sesuatu tampak tidak berpihak. Dalam perjalanan spiritual, kehilangan seringkali menjadi pintu menuju kelimpahan yang sejati. Tuhan tidak ingin kita menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang bisa hilang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Ia mengajarkan kita untuk menemukan sumber kebahagiaan yang abadi di dalam diri sendiri. Ketika seseorang mampu bersyukur dalam kesulitan, itu berarti hatinya telah mencapai tingkat kematangan yang luar biasa. Ia telah naik ke tingkat kesadaran di mana dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk mengguncangnya. Orang seperti ini akan tetap bersinar meskipun dunia sekitarnya gelap. Jiwa-jiwa terpilih belajar untuk melihat kesulitan sebagai bagian dari rencana besar Tuhan, bukan sebagai hambatan. Setiap kegagalan, setiap penolakan, dan setiap rasa kehilangan adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih dalam. Ketika engkau mulai menerima setiap ujian dengan hati yang lapang, maka semesta pun akan membuka jalan yang baru. Rezeki akan datang, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kedamaian, hubungan yang harmonis, dan keberanian untuk tetap berjalan meski tanpa kepastian. Kesadaran spiritual tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh ujian. Jiwa-jiwa terpilih biasanya mengalami masa-masa sunyi, di mana mereka merasa terpisah dari dunia luar. Namun dalam kesunyian itulah mereka menemukan suara Tuhan yang berbicara lembut di dalam hati. Kadang suara itu tidak berupa kata, melainkan perasaan tenang yang tiba-tiba hadir di tengah kekacauan. Tuhan tidak selalu datang dengan tanda-tanda besar, melainkan melalui momen kecil yang sederhana, seperti hembusan angin pagi, tetesan air hujan, atau kehangatan seseorang yang tulus. Semua itu adalah cara semesta untuk mengatakan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Di saat kita kehilangan arah, Tuhan justru sedang menuntun dengan lembut melalui intuisi dan firasat yang menggerakkan hati. Namun seringkali kita tidak peka karena terlalu sibuk mencari jawaban di luar diri, padahal semua petunjuk sudah tersedia di dalam. Ketika engkau berhenti sejenak menenangkan pikiran dan membuka hati, maka engkau akan mendengar panggilan itu dengan lebih jelas. Kesulitan finansial hanyalah salah satu cara agar kita berhenti mengejar hal-hal yang dangkal dan mulai mencari makna yang lebih dalam. Tuhan tidak sedang menutup pintu rezekimu. Ia hanya sedang mengalihkan pandanganmu dari hal yang sementara menuju hal yang kekal. Kesadaran seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tetapi hanya bisa ditemukan melalui pengalaman hidup yang tulus dan penuh penerimaan. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa setiap hal yang tampak sebagai kehilangan sesungguhnya adalah bagian dari keseimbangan semesta. Tidak ada sesuatu yang benar-benar hilang, semuanya hanya berubah bentuk dan arah. Uang, pekerjaan, hubungan, dan kesempatan yang pergi tidak selalu berarti kegagalan. Terkadang Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak terlihat. Misalnya seseorang yang gagal dalam usahanya mungkin sedang diselamatkan dari kesombongan yang akan menghancurkan dirinya di masa depan. Atau seseorang yang kehilangan pekerjaan justru sedang diarahkan menuju panggilan hidup yang lebih sesuai dengan jiwanya. Dalam pandangan spiritual, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan mereka yang tetap percaya dan berserah. Namun berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah tindakan aktif untuk tetap melakukan yang terbaik sambil meyakini bahwa hasil akhirnya berada di tangan Tuhan. Itulah bentuk iman yang sesungguhnya. Jiwa yang berserah akan tetap berusaha, tapi tanpa rasa takut, tanpa beban, karena ia tahu bahwa apapun hasilnya, semuanya adalah bagian dari rencana yang sempurna. Di titik ini, kekayaan bukan lagi menjadi ukuran keberhasilan, melainkan ketenangan hati.
Ketika engkau dapat tidur dengan damai, meskipun isi rekening kosong, maka engkau telah menjadi orang yang benar-benar kaya. Kaya dalam makna, kaya dalam cinta, dan kaya dalam rasa syukur. Salah satu alasan mengapa Tuhan memberi ujian finansial kepada jiwa-jiwa terpilih adalah agar mereka mampu memahami penderitaan orang lain. Tidak ada guru yang lebih baik daripada pengalaman itu sendiri. Ketika seseorang pernah merasakan lapar, ia akan lebih mudah bersimpati terhadap mereka yang kelaparan. Ketika seseorang pernah hidup dalam kekurangan, ia akan lebih menghargai setiap bentuk kebaikan kecil. Jiwa yang ditempa oleh kesulitan menjadi lembut dan peka terhadap penderitaan sesama. Dari sinilah lahir jiwa-jiwa yang penuh kasih dan kerendahan hati. Mereka tidak lagi menilai orang lain dari apa yang dimiliki, melainkan dari perjuangan yang dijalani. Kesulitan finansial membentuk kita menjadi manusia yang lebih manusiawi. Kita belajar untuk memberi, bukan dari kelebihan, melainkan dari ketulusan. Kadang sebuah senyuman, doa, atau perhatian kecil jauh lebih berharga daripada uang. Tuhan menggunakan masa sulit untuk menanamkan rasa kemanusiaan yang sejati di dalam hati kita. Dan ketika jiwa sudah siap, ketika hati sudah lembut, barulah keberkahan yang lebih besar dapat diberikan. Sebab Tuhan tidak akan menumpahkan berkah kepada wadah yang masih kotor oleh kesombongan dan ketamakan. Oleh karena itu bersyukurlah ketika engkau diuji. Itu berarti Tuhan sedang mempersiapkanmu menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Engkau tidak hanya akan menerima, tetapi juga akan memberi, karena engkau telah memahami arti kehidupan yang sejati. Dengan perjalanan hidup ini, setiap jiwa memiliki musimnya masing-masing. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menunggu, dan ada waktu untuk menuai. Namun manusia seringkali ingin langsung menuai tanpa mau melalui proses menanam dan menunggu. Padahal di sanalah rahasia kebijaksanaan tersimpan. Kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi kesulitan finansial. Jiwa yang sabar tidak mudah panik meskipun keadaan sedang sulit, karena ia tahu bahwa setiap kekurangan hanyalah sementara. Tuhan sedang menyiapkan tanah kehidupanmu agar Sia menerima benih keberkahan yang baru. Dan seperti petani yang setia merawat ladangnya meskipun belum tampak hasil, engkau pun diminta untuk tetap berusaha dengan penuh iman. Jangan biarkan rasa takut dan cemas menguasai pikiranmu, sebab ketakutan hanya akan menutup aliran rezeki. Percayalah bahwa setiap doa yang engkau panjatkan tidak pernah sia-sia, meskipun jawabannya mungkin datang dalam bentuk yang engkau tidak duga. Kesabaran bukan berarti diam tanpa tindakan, tetapi terus bergerak sambil menjaga ketenangan hati. Ketika engkau mampu berjalan di tengah badai tanpa kehilangan arah, saat itulah engkau sedang menunjukkan kepada semesta bahwa dirimu layak untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Jiwa-jiwa terpilih tidak pernah berhenti di tengah jalan, karena mereka tahu bahwa di balik setiap ujian selalu ada hadiah spiritual yang menunggu di ujung perjalanan. Ketika seseorang telah melewati banyak badai kehidupan, ia akan mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki maksud tersembunyi. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Tidak ada kehilangan yang tanpa pelajaran. Setiap detik kesulitan adalah bagian dari penyusunan jiwa agar menjadi lebih matang dan lebih kuat. Jiwa yang telah melewati masa kekurangan biasanya tidak lagi mudah terguncang oleh dunia. Mereka telah melihat sisi gelap dan belajar menyalakan cahaya di dalam diri sendiri. Dalam diam, mereka menemukan kebijaksanaan yang tidak dapat diperoleh melalui kemewahan. Kesulitan finansial tidak lagi dianggap sebagai musibah, melainkan sebagai latihan spiritual. Ia mengajarkan kita untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara kepemilikan dan kebermaknaan. Semakin seseorang memahami hal ini, semakin ia merasakan kebebasan batin. Ia tidak lagi diperbudak oleh harta, melainkan menjadi pengelola yang bijak atas setiap rezeki yang dipercayakan kepadanya. Dalam kondisi itu, seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menimbun, tetapi tentang menyalurkan. Harta yang mengalir seperti air akan menyuburkan kehidupan, sedangkan harta yang ditahan akan menjadi beban. Jiwa-jiwa terpilih memahami bahwa mereka hanyalah penjaga sementara dari segala hal yang ada di tangan mereka. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengambil sesuatu, mereka tidak berontak, karena mereka tahu itu bukan kehilangan, melainkan pengalihan amanah. Dari titik inilah lahir ketenangan sejati, karena seseorang akhirnya mampu hidup dengan rasa cukup, bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena menyadari bahwa ia telah memiliki apa yang benar-benar dibutuhkan. Dalam perjalanan panjang kehidupan, seringkali kita dipertemukan dengan masa di mana semua hal terasa diam, tidak ada kemajuan, tidak ada hasil.
seolah semua usaha kita tidak menghasilkan apapun. Masa ini disebut banyak orang sebagai masa kering atau masa penantian. Namun bagi jiwa-jiwa yang telah ditempa, mereka tahu bahwa masa diam bukanlah masa berhenti. Justru pada saat itulah Tuhan sedang bekerja paling dalam, menyusun kembali jalur kehidupan agar lebih sesuai dengan panggilan jiwa. Banyak orang gagal memahami hal ini karena terburu-buru ingin melihat hasil. Padahal bunga pun membutuhkan waktu untuk tumbuh sebelum akhirnya mekar dengan indah. Dalam masa tenang itu, Tuhan sedang menata langkah-langkah baru, membuka pintu yang tidak terlihat oleh mata, dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menjadi bagian penting dari perjalanan berikutnya. Oleh karena itu, ketika engkau merasa segala sesuatunya berjalan lambat, jangan menyerah. Teruslah menanam benih kebaikan melalui doa, kerja keras, dan niat tulus. Setiap tindakan kecil yang engkau lakukan dengan hati bersih akan menjadi magnet bagi keberkahan yang lebih besar di kemudian hari. Jiwa-jiwa terpilih tidak tergesa-gesa karena mereka tahu waktu Tuhan selalu sempurna. Mereka berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dan pada akhirnya, mereka akan melihat bagaimana segala hal yang dahulu tampak hancur justru menjadi fondasi kokoh bagi kehidupan yang baru. Kesulitan finansial juga sering menjadi alat Tuhan untuk menguji sejauh mana kita mampu menjaga integritas. Ketika uang menipis, ketika kebutuhan meningkat, disitulah karakter sejati diuji. Apakah kita tetap jujur, tetap amanah, dan tetap memilih jalan yang benar meskipun godaan untuk berbuat curang terbuka lebar. Banyak orang gagal di titik ini karena menganggap bahwa keadaan sulit membenarkan segala cara. Namun jiwa-jiwa terpilih justru diuji agar tidak tergoda untuk menukar nilai-nilai luhur dengan keuntungan sesaat. Dalam ujian seperti ini, Tuhan ingin melihat apakah kita bisa tetap memegang kebenaran meskipun dunia tampak tidak adil. Sebab keberkahan sejati tidak akan datang melalui jalan yang kotor. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang salah akan membawa ketenangan palsu. Sedangkan rezeki yang halal, meskipun sedikit, akan membawa kedamaian yang tidak tergantikan. Jiwa yang telah memahami hal ini akan tetap memiliki kejujuran meskipun harus menanggung kesulitan. Mereka tahu bahwa yang sedang mereka bangun bukan hanya kehidupan dunia, tetapi juga keseimbangan spiritual yang abadi. Kejujuran, kesabaran, dan keikhlasan adalah modal utama yang tidak pernah rugi. Tuhan tidak menilai hasil, melainkan niat dan proses. Oleh karena itu, ketika engkau berada dalam keadaan sulit, jangan tergoda untuk menempuh jalan pintas yang mengotori jiwamu. Tetaplah teguh, karena setiap langkah dalam kebenaran akan dibalas dengan keberkahan yang tidak terukur. Setiap kali kita diuji dalam hal rezeki, sebenarnya Tuhan sedang menanyakan sesuatu yang lebih dalam kepada kita. Apakah engkau percaya bahwa aku cukup bagimu? Pertanyaan itu mungkin tidak terdengar, tetapi jawabannya tercermin dalam sikap kita setiap hari. Apakah kita tetap tenang atau justru gelisah? Apakah kita tetap berdoa atau malah mengeluh? Jiwa yang terpilih akan menjawab pertanyaan itu melalui tindakan nyata. Mereka akan tetap bersyukur walau dalam keterbatasan, tetap berbagi walau hanya sedikit, dan tetap berdoa walau belum terlihat hasilnya. Mereka memahami bahwa iman yang sejati bukan diukur saat segala sesuatu berjalan baik, tetapi ketika segalanya tampak runtuh. Di titik itunya kualitas spiritual diuji. Percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak pernah takut, tetapi berarti tetap melangkah meski ketakutan itu ada. Orang yang memiliki iman seperti ini akan selalu menemukan jalan keluar karena semesta pun tunduk kepada keyakinan yang murni. Energi percaya adalah magnet yang menarik pertolongan dari segala arah. Ketika engkau benar-benar yakin bahwa Tuhan adalah sumber segalanya, maka engkau tidak lagi merasa kekurangan. Sebab engkau menyadari bahwa setiap kebutuhan akan datang tepat pada waktunya. Keyakinan seperti ini bukan hanya menenangkan, tetapi juga mengundang keajaban yang seringkali melampaui logika manusia. Pada akhirnya, perjalanan seorang jiwa terpilih bukan tentang bagaimana ia menghindari kesulitan, tetapi bagaimana ia bertumbuh di tengah kesulitan itu. Ujian finansial hanyalah satu dari sekian banyak cara Tuhan mengasah diri kita agar pantas menerima tanggung jawab yang lebih besar. Orang yang belum siap tidak akan mampu mengolah keberkahan dalam jumlah besar, sebab tanpa kebijaksanaan, keberkahan bisa berubah menjadi bumerang. Itulah mengapa sebelum memberi, Tuhan selalu menguji.
Ia ingin memastikan bahwa hati kita cukup luas untuk menampung rejeki tanpa menjadikan itu sumber kesombongan. Jiwa-jiwa yang telah melalui masa kekurangan biasanya lebih bijak ketika kelimpahan datang. Mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan, sehingga mereka menghargai setiap hal kecil yang diberikan. Mereka tidak lagi menimbun tetapi menyalurkan, karena mereka tahu bahwa rezeki yang dibagi tidak akan berkurang, melainkan bertambah dalam bentuk yang lain. Orang seperti ini akan menjadi saluran kebaikan, bukan penampung. Ia akan menghidupkan semangat di sekitarnya, membantu orang lain, dan menebar kedamaian. Ketika hal itu terjadi, maka ujian finansial yang dahulu tampak berat akan terlihat sebagai bagian indah dari rencana besar Tuhan. Sebab dari sanalah lahir jiwa yang kuat, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Dan pada akhirnya, setiap air mata, setiap rasa lelah, dan setiap kesulitan akan berubah menjadi cahaya kebijaksanaan yang menerangi langkah banyak orang. Seringkali kesulitan finansial membuat kita mempertanyakan nilai diri kita sendiri. Kita merasa gagal, tidak mampu, dan bahkan kadang mempertanyakan rencana Tuhan bagi hidup kita. Namun sebenarnya, ujian-ujian ini bukan untuk menurunkan kita, melainkan untuk mengangkat kesadaran kita ke tingkat yang lebih tinggi. Jiwa-jiwa terpilih dipersiapkan untuk menghadapi dunia dengan keteguhan hati dan integritas, bukan dengan kemewahan semu. Tuhan ingin memastikan bahwa kita mampu mengelola segala hal dengan bijaksana, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Setiap keterbatasan yang kita rasakan adalah kesempatan untuk memperkuat karakter, membentuk kesabaran, dan mengasah kemampuan kita dalam membuat keputusan yang benar. Orang-orang yang telah melalui masa sulit tidak lagi tergesa-gesa dalam mengambil langkah. Mereka tahu bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap langkah yang dilakukan dengan hati yang tulus akan mendatangkan keberkahan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Dalam proses ini, kita juga belajar untuk tidak menghakimi orang lain yang tampak lebih sukses atau lebih beruntung. Setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing, dan apa yang tampak sebagai kekurangan kita saat ini mungkin adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih luas. Jiwa yang terbuka untuk menerima hal ini akan melihat dunia dengan perspektif baru, bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari jalan menuju kebijaksanaan, setiap kehilangan adalah kesempatan untuk pertumbuhan spiritual, dan setiap ujian adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam pengalaman spiritual, kesulitan finansial juga mengajarkan kita tentang pentingnya fokus dan prioritas. Banyak orang terjebak dalam hiruk-pikuk dunia yang penuh godaan materialisme, sehingga melupakan inti dari kehidupan itu sendiri. Jiwa-jiwa terpilih diajarkan untuk menahan diri dari godaan yang tidak penting dan mengarahkan energi mereka pada hal-hal yang memberi manfaat jangka panjang. Tuhan ingin kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi tentang memberi. Memberi waktu, memberi perhatian, dan memberi manfaat bagi orang lain sama pentingnya dengan memberi materi. Kesulitan finansial seringkali memaksa kita untuk melakukan evaluasi diri. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah selaras dengan tujuan hidup yang lebih tinggi? Apakah kita mengejar kekayaan atau kita mengejar pertumbuhan spiritual? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita untuk menyingkirkan prioritas yang salah, mengasah visi kita, dan membuka jalan untuk menemukan rezeki yang sejati, bukan hanya harta materi. Ketika jiwa mampu memahami makna ini, ia tidak lagi takut menghadapi keterbatasan finansial, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Semua hal yang terjadi memiliki tujuan, dan setiap ujian adalah cara untuk menyiapkan kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, kuat, dan siap untuk memberi manfaat bagi orang lain dan dunia. Salah satu pelajaran penting dari ujian finansial adalah belajar bersyukur. Banyak orang merasa tidak cukup ketika mereka membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya lebih kaya atau lebih sukses. Namun orang bijak memahami bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari jumlah uang, melainkan dari kemampuan untuk melihat dan menghargai berkat yang telah dimiliki. Jiwa-jiwa terpilih belajar untuk fokus pada apa yang mereka miliki, bukan pada apa yang hilang. Mereka menyadari bahwa setiap hal yang ada di tangan mereka, kesehatan, keluarga, teman, dan kesempatan untuk belajar adalah rezeki yang tidak ternilai. Dalam kesadaran itu, hati menjadi lapang, ketenangan hadir, dan pikiran menjadi jelas. Bersyukur bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan nyata yang menunjukkan penghargaan kita terhadap kehidupan.
Dengan sikap bersyukur, energi positif mulai mengalir, membuka pintu rezeki baru, dan menghadirkan keajaiban yang tidak terduga. Bahkan ketika kita berada di tengah keterbatasan, rasa syukur mampu mengubah perspektif kita, menjadikan kita kreatif, sabar, dan penuh semangat untuk terus berusaha. Tuhan selalu memperhatikan hamba-Nya yang bersyukur, dan kesulitan finansial seringkali menjadi sarana untuk mengasah sikap ini. Ketika hati terbuka dan kita tetap bersyukur dalam keterbatasan, maka setiap langkah kita akan diberkahi, dan kita akan menemukan jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Selain bersyukur, kesulitan finansial mengajarkan kita untuk bersikap sabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Banyak orang gagal atau kehilangan kesempatan karena mereka tergesa-gesa dan bertindak tanpa pertimbangan. Jiwa-jiwa terpilih diajarkan untuk menunggu waktu yang tepat, memperhatikan tanda-tanda dari Tuhan, dan bertindak dengan penuh kesadaran. Kesabaran bukan berarti diam dan pasif, tetapi aktif sambil menunggu hasil yang benar. Ketika kita mampu bersabar, kita juga belajar untuk lebih mengenali diri sendiri dan memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kita tidak lagi mengejar harta atau status mata, tetapi berfokus pada pertumbuhan spiritual, kebaikan bagi sesama, dan ketenangan batin. Masa-masa sulit menjadi guru yang membentuk kita menjadi individu yang bijaksana, tegar, dan penuh kasih sayang. Tuhan menggunakan kesulitan finansial untuk menyingkirkan ilusi duniawi dan menumbuhkan kesadaran yang mendalam. Saat kita memahami ini, kita mulai melihat bahwa setiap ujian adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna, bukan beban yang harus ditanggung. Jiwa yang mampu melewati ujian ini akan menemukan perdamaian dan kemampuan untuk mengelola segala bentuk rezeki dengan bijaksana. Akhirnya sahabatku, perjalanan ini mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan finansial, setiap ujian hidup, dan setiap kehilangan hanyalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jiwa-jiwa terpilih melalui jalan ini bukan untuk tersesat, tetapi untuk menemukan makna sejati kehidupan, memperkuat iman, dan menjadi saluran berkah bagi orang lain. Kisah Angela mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan tentang harta, status, atau kekuasaan, tetapi tentang kedamaian batin, kemampuan bersyukur, dan keteguhan dalam iman. Jika engkau sedang menghadapi kesulitan, jangan menyerah, jangan merasa putus asa, dan jangan membiarkan kesedihan menguasai hatimu. Justru saat itulah kesempatan untuk memperkuat dirimu, menyadari potensi spiritual yang selama ini tersembunyi, dan mempersiapkan diri untuk menerima berkah yang lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami berharap setiap pesan dan inspirasi yang dibagikan dapat memberi kekuatan, harapan, dan pencerahan bagi perjalanan hidupmu. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di kanal ARS Pandangan Hidup, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar lebih banyak orang dapat merasakan manfaat dan energi positif yang sama. Percayalah bahwa setiap usaha untuk memahami kehidupan, setiap doa yang tulus, dan setiap langkah dalam kebenaran akan membuahkan hasil pada waktunya. Bersama kita bisa menjadi bagian dari perubahan positif di dunia ini, menjalani hidup dengan penuh makna, dan membuka jalan bagi keberkahan yang lebih besar. Tuhan selalu bersama mereka yang membuka hati dan jiwa untuk menerima hikmah dan kebaikan-Nya.